Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه يا فتاح يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di Balaghah kelas 3 Tsanawi. Balaghah Ma'had kelas 3 Tsanawi. Kali ini kita akan mulai belajar tentang takhlil al-balaghi. Nah, kita akan mulai belajar takhlil al-balaghi di dalam dalam kelas 3 Tsanawi kita akan belajar qasidah daripada Al-Imam Al-Busiri. Nah, kita akan belajar qasidah dari Imam Al-Busiri Al-Hamziyah. Beliau punya qasidah tentang madhah kepada Rasulullah. Salah satunya adalah yang paling masyhur itu Burdah, yang kita semua tahu. Yang ada qasidah lagi namanya Al-Hamziyah. Yang kaifa tarqa ruqiyikal anbiya'u ya samaan matawalatu sama'u. Ya samaan matawalatu sama'u. Kali ini kita akan mentakhlil qasidah ini secara balaghi. Kemarin kita udah belajar apa aja? Belajar tentang insya, belajar tentang qasar, belajar tentang al-faslu wal waslu. Sekarang kita akan membaca qasidah ini dan kita akan melihat mentakhlil qasidah ini berdasarkan yang kemarin kita sudah pelajarin. Bismillah. Qala al-musannif. Istaftah al-Busiri qasidatahu bil uslub bil insya'i al-istifham fi syatr al-awwali wan nida'i fi syatr ats-tsani wa lam yu'abbir asy-sya'iru bil ma'na alladhi aradahu fil jumlah khabariyah bi an yaqula la tarqa ruqiyikal anbiya. Di sini Imam Busiri membuka qasidahnya dengan uslub insya. Di pertama beliau mengatakan kaifa tarqa ruqiyikal anbiya. Kaifa itu istifham. Maka di sini insya. Liana istifham min ba'di karena istifham ini salah satu dari uslub insya. Imam Busiri mengawali qasidahnya di bait pertamanya beliau menggunakan insya. Yang pertama dengan istifham kaifa tarqa ruqiyikal anbiya, yang kedua ya samaan ma tawalatu sama dengan nida. Kedua-duanya insya. Kenapa beliau mengawali qasidahnya dengan insya? Kenapa tidak dengan khabar? Karena ada makna-makna insya yang ingin beliau sampaikan kepada pembaca. Kenapa? Karena apa? Karena insya itu punya makna. Insya itu punya makna yamtazu bil hassi wa isarati dzihni wa tansyitil aqli. Insya itu membuat pendengarnya itu berpikir, membuat otak itu berjalan. Karena kan orang kalau ditanya itu kan pasti dia akan mencari jawaban dengan cara berpikir untuk mencari jawaban. Makanya kenapa Imam Busiri mengawali dengan istifham, dengan insya. Bi khilafi asalibil khabariyah allati taqumu ala sardi wal hikayah. Beda dengan uslub khabariyah. Karena uslub khabariyah itu hanya memberitahu, seakan-akan seperti halnya orang yang ngasih tahu atau bercerita. Orang yang diceritai itu tidak perlu menggerakkan akalnya untuk memahami perkataannya. Maka di sini beliau mengatakan kaifa tarqa ruqiyikal anbiya. Kaifa tarqa ruqiyikal
anbiya. Kaifa bagaimana para nabi bisa mencapai derajat ketinggian Rasulullah. Kaifa bagaimana tarqa tarqa itu meninggi, rukika dengan ketinggianmu wahai Rasulullah alambiya para nabi. Maksudnya bagaimana bisa para nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi seperti ketinggian kedudukan engkau wahai Rasulullah. Istamala ala uslubil istifham. Nah, di sini kita tahu ada uslub istifham. Wal istifham fil lughati talabul fahmi. Dan kita juga kemarin sudah belajar istifham itu secara bahasa talabul fahmi atau meminta pemahaman. Wastilahan talabu usuli surati syai'al mustafham anhu fi dhihnil mustafhim bi adatin makhsusah. Apa kemarin juga sudah kita bahas, sekarang kita murajaah lagi. Apa itu istifham secara istilahan? Meminta gambaran atau meminta penjelasan tentang sesuatu yang ditanyakan dengan biadatin maksusah, biadawatin maksusah, dengan alat-alat yang sudah ditentukan. Talabu husuli surati syai'al mustafham anhu fi dhihnil mustafhim biadawatin maksusah. Wa yakunu min sa'ilin jahilin li mas'ulin alimin. Aslinya adalah ketika ada orang bertanya, maka pertanyaan itu akan ditujukan ke pertanyaan itu berasal dari penanya yang tidak tahu ditanyakan kepada seseorang yang tahu. Itu asalnya seperti itu. Wa yakunu min sa'ilin jahilin li mas'ulin alimin. Pertanyaan itu datang dari seseorang yang tidak tahu kepada seseorang yang tahu. Wa qad yakhruju uslubul istifhami an asli wad'ihi. Tapi di beberapa keadaan tidak terjadi seperti itu. Di beberapa keadaan yang nanya itu sebenarnya sudah tahu. Yang nanya itu sebenarnya sudah tahu apa yang dia tanyakan. Fayastafhimu bihi an syai'i ma'al ilmi bihi li gharadin. Karena apa? Karena ada gharad, karena ada tujuan-tujuan khusus yang dia inginkan. Tustafadu min syaqil hadithi wa dalalatil kalam. Yang kita bisa tahu tujuannya itu dari mana? Dari konteks pertanyaan itu. Kita bisa tahu tujuannya dari konteks pertanyaan itu. Famin ta'rifil istifham yatabayyanu lana anna arkanahu allati yaqumu 'alaiha. Itu ada 3. Dari ta'rif ini kita tadi bilang apa ta'rifnya? Talabu usuli surati syai' al-mustafham anhu fi dhinil mustafhim bi adatin makhsusah. Berarti di situ ada al-mustafhim. Itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama al-mustafhim. Di sini tulisannya sa'ilun jahil, penanya yang enggak tahu. Kemudian al-mustafham. Al-mustafham, orang yang ditanyai. Di sini mas'ulun alimun. Yang ketiga ada tuh al-istifham. Cara menanyainya gimana? Oke. Wa min huna nastantiju azizi talib anna haqiqatal istifham wa ma'nahu ala syai'in majhulin yastad'i jawaban. Aslinya pertanyaan itu seperti yang tadi kita jelaskan, bahwasanya pertanyaan itu aslinya adalah menanyakan sesuatu yang tidak diketahui oleh penanya. Famaka ma'luman yustafham anhu, sesuatu yang sudah diketahui tidak perlu ditanyakan. Wa ma la yastad'i jawaban la yakun istifhaman, dan sesuatu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban juga tidak perlu ditanya. Aslinya seperti itu. Wa anal usluba qad ya'ti fi suratil istifham walakin la yutlabu bihil fahm. Di beberapa keadaan pertanyaan itu, suatu pernyataan itu datang dalam bentuk pernyataan tapi tidak butuh jawaban. Wa innama li ifadati gharadin akhar ghairi al-istifham. Tapi kenapa sesuatu itu datang dalam bentuk pertanyaan? Karena ada maksud di luar itu selain daripada menanya, selain daripada meminta jawaban. Wa hadzal aghrad allati yufidu al-istifham hiya mahallu nadharil balaghiyin wa mawdi'u inayatihim. Disinilah para ahli balaghah itu mencari. Disinilah para ahli balaghah itu mereka mencari makna-makna
selain daripada istifham itu. Mereka mencari makna istifham yang maknanya itu bukan tolabul faham. Mereka mencari makna lain daripada itu. Wahya katsiratun la yumkinu hasruha li'annaha tat'addadu bi ta'addudi siyaq wa siyaqatu la tuhsa. Bal yumkinu ayyufidal istifhamul wahidu fi siyaqil wahid aktsara min gharadin balaghiyin. Makna ini datang dari mana? Dari konteks. Maknanya datang daripada konteks. Maka ketika kita membaca suatu uslub yang uslubnya itu istifham, tidak mesti istifhamnya di situ tolabul faham. Tidak mesti istifhamnya di situ tolabul faham. Kita harus lihat konteksnya dulu. Apakah konteksnya itu mutakalim ingin mencari pemahaman atau di situ ada maksud-maksud lain? Maksud-maksud lain ini sangat banyak tergantung dengan konteks. Dan konteks itu tidak terbatas. Tidak ada sesuatu yang bisa membatasi konteks. Maka maksudnya juga, maksud daripada istifham selain tolabul faham juga memiliki makna yang sangat banyak yang tidak terbatas. Wa adatul istifham fi qouli syairi kaifa tarqa ruqiyyi kal anbiya hiya kaifa. Dan kita tahu adatul istifham di perkataan di syairnya Imam Al-Busiri itu kaifa. Kaifa itu untuk apa? Yus'alu biha anil hal, untuk menanyakan tentang keadaan. Kaifa itu digunakan untuk menanyakan tentang keadaan. Wahia li talabit tasawwur. Kemarin juga kita sudah belajar istifham itu ada li talabit tasawwur sama li tasdik. Ada li talabit tasawwur, ada li tasdik. Li talabit tasawwur apa? Li ta'yin, untuk mentakyin salah satu dari ajzaul kalam yang ditanyakan. Wa yakunul jawabu anha bi ta'yinil mustafham anhu, yang dimana jawaban daripada istifham yang li talabi at-ta'yin, li talabi at-tasawwur itu dengan memunculkan sesuatu yang ditanyakan. Misalkan kita tanya kaifa zaidun, jawabannya misalkan maridun. Langsung ditanya langsung dijawab yang ditanya itu. Langsung dijawab yang ditanya. Misalkan lagi kaifa jaa zaidun raqibun. Jawabannya raqibun, langsung dijawab sesuatu yang ditanya itu. Wal istifhamu fi qawlihi kaifa tarqa ruqiyal anbiya laysa al-murad bihi talabul faham wa innama afada ma'nan nafyi. Dan di sini Syekh Busiri ketika menanyakan kaifa tarqa ruqiyal anbiya, di sini beliau tidak bermaksud untuk talabul faham. Beliau tidak bertanya untuk meminta penjelasan, tapi apa? Makna istifham di sini adalah an-nafyu. Maknanya adalah an-nafyu atau penafian. Maka jadinya kaifa tarqa ruqiyal anbiya la yarqa ruqiyika al-anbiya. La tarqa ruqiyika al-anbiya. Para nabi itu tidak bisa memiliki kedudukan tinggi sebagaimana kedudukan engkau yang tinggi, wahai Rasulullah. Ay la yarqa ruqiyika al-anbiya wa mimma yuaqidu ma'na nafi ruqiyyi jamil anbiya li ruqiyyihi wa infiradihi sallallahu alaihi wasallam bi tamamil kamali war rif'ati qawluhu ya sama'an ma tawalathu sama'u. Dari mana juga kita mengetahui bahwasanya Syekh Busiri di sini tidak menginginkan talabul faham? Setelahnya beliau mengatakan ya sama'an ma tawalathu sama. Beliau mentasbihkan Rasulullah seperti halnya langit. Ya sama'an, wahai langit yang tinggi. Persamaan antara Rasulullah dan langit itu sama-sama tinggi. Ya sama'an ma tawalatha sama'u. Wahai langit yang tinggi yang tidak ada langit yang bisa menyaingi ketinggianmu. Yang tidak ada langit lain yang bisa menyamai ketinggianmu. Dari sini kita tahu bahwasanya kaifa di sini maknanya bukan talabul faham, tapi maknanya adalah lin nafyi,
untuk menafikan ruqyi al-anbiya. Seperti itu. Paham? Wala yarqa ruqyi al-anbiya haqiqatun muqarraratun wa amrun ma'lum. Dan tingginya derajat Rasulullah dan para nabi yang lain itu tidak bisa sampai kepada derajatnya Rasulullah, itu haqiqatan muqarrarah. Itu sesuatu yang sudah diketahui semua. Wa amrun ma'lum, itu sesuatu yang sudah diketahui semua. La yus'alu anhu, dan tidak perlu ditanyakan. Tapi kenapa di sini Syekh Bushiri menanyakan? Maka pertanyaan di sini maksudnya bukan li talabil faham, tapi apa? Tapi lin nafi. Walakin farqun kabirun baina an taqula kaifa tarqa ruqikal anbiya bi uslubil istifham wa an ta'tiya bihi fi uslubin nafi asharif. La tarqa ruqikal anbiya. Pertanyaannya, kalau memang maknanya adalah an-nafyu, kenapa Syekh Bushiri itu tidak langsung mengatakan la tarqa ruqikal anbiya? Kenapa malah menggunakan kaifa? Kenapa malah menggunakan uslub insya? Padahal di sini maknanya khabar. Nah, di sini beliau tidak menggunakan uslub nafi karena ada gharad, karena ada tujuan-tujuan lain dari dibalik penggunaan uslub istifham. Nah, fafil istifhami tahrikun lidzihni wa tanbihun lil aqli wa hasdun ala ta'ammuli wan nazari. Karena apa? Karena di istifham itu ada tahrikun lidzihni, itu membuat otak itu berpikir. Istifham itu membuat otak itu berpikir. Wa tanbihun lil aqli, dan membangunkan akal menyadarkan akal yang tertidur. Wa hasdun ala ta'ammuli wan nazari, dan mendorong seseorang untuk berpikir dan merenung. Lidza kana istifhamu ablagha asaran. Makanya dari itu beliau menggunakan uslub istifham itu untuk memberikan dampak kepada pembaca dengan dampak yang kuat. Wa aqwa tahrikan lin nafsi minan nafi asari. Dan itu dampaknya lebih kuat daripada kalau beliau mengawali qasidahnya dengan nafi. Seperti itu. Oke. Wal ma'na alladhi aradahu syair huwa nafyu ay yartaqiya ahadun minal bashari fi maqamati syarafi wal fadli ila maqami Rasulullah. Makna yang diinginkan oleh Syekh Bushiri, Imam Bushiri dalam syair ini apa? Nafyu ay yartaqiya ahadun minal bashari fi maqamati syarafi wal fadli ila maqami Rasulullah. Beliau menafikan seseorang yang memiliki derajat kemuliaan, yang derajat kemuliaannya bisa setinggi Rasulullah. Fata bidirwati sanamil makna. Nah, di situ Syekh Bushiri itu tidak mengatakan al-bashar atau an-nas, tapi di situ mengatakan al-anbiya. Kenapa? Karena orang paling mulia di dunia adalah para nabi. Ketika beliau menafikan para nabi, yang nabi adalah orang paling mulia, maka secara tidak langsung beliau sudah menafikan para manusia paling mulia untuk bisa sampai kepada derajat Rasulullah. Dengan begitu, semua orang yang bukan nabi lebih lagi mereka tidak mungkin bisa sampai kepada kemuliaan Rasulullah. Nah, makanya ata bidirwati sanamil makna. Syekh Imam Bushiri itu mendatangkan puncak dari manusia. Idnafa dzalika 'anil anbiya'i bima lahum min syarafin nubuwatihim. Beliau menafikan para nabi, yang nabi itu mulia karena mendapat kenabian, wa ului darajatim, dan derajat mereka juga mulia. Falahum alaihimussalam arfa'ul maratib, dan mereka di antara manusia adalah memiliki derajat yang paling mulia, wa ala darajat wa asyrafu sifat, dan memiliki sifat yang paling baik, wa ma'akul lihadza lam yalhaqu bihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan yang dimiliki oleh para nabi,
Dengan itu saja para nabi tidak bisa sampai kepada derajat Rasulullah. Apalagi para manusia yang bukan nabi. Wa yatadammanu ma'na ta'ajjubi wa ta'ajjubu minal ma'ani allati yufiduha uslubul istifham faqalu syair kaifa tarqa ruki kalam ya. Dan di sini juga ada makna ta'ajjub. Apa itu ta'ajjub? Ta'ajjub itu takjub. Ya. Takjub di sini juga salah satu makna yang bisa diambil daripada al-istifham. Wa madaru ta'ajjubi ala qawlihi ya sama'an ma tawalatha sama'u fa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam sama'an murtafi'atan la tutawiluha sama'un wa huwa amrun muqarrarun ma'lumun yaqtadi at-ta'ajjuba min ayyadhunna ayyarqa ruqiyya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun minal anbiya. Kenapa ta'ajjub? Karena tingginya derajat Rasulullah ini adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang. Semua orang tahu bahwasanya Rasulullah memiliki derajat yang paling tinggi dan tidak ada manusia di muka bumi yang bisa sampai kepada derajat Rasulullah. Bahkan para anbiya juga tidak bisa memiliki derajat setinggi Rasulullah. Maksudnya anbiya selain Rasulullah. Maka ini adalah sesuatu yang perlu untuk dita'ajubi. Dan juga yahtamilu istifhamu ma'na al-istib'ad. Di sini juga istifham memiliki makna al-istib'ad. Wa huwa minal ma'anil balaghiyati allati yufidu al-istifham. Dan ini adalah makna balaghi yang juga istifham ini yang salah satu makna yang kita bisa ambil dari al-istifham. Apa itu al-istib'ad? Wa ma'nahu 'addu syai'i ba'idan. Menganggap sesuatu itu jauh atau mustahil. Fasyairu yastab'idu ayyarqa ahadun ruqiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Di sini asyair atau Imam Busiri yastab'idu ayyarqa ahadun ruqiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadikan seseorang itu mustahil untuk sampai kepada ketinggian derajat Rasulullah. Li'annahu al-mutafarridu bikamalil khilali wa syarifi sifat. Karena apa? Karena Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia yang memiliki sifat yang sempurna. Wa syarifi sifat, dan yang memiliki sifat yang mulia. Wal istib'adu nas'a min annahum alaihimus salam la yusawunahu sallallahu alaihi wasallam fi maqamihi. Dan kenapa beliau mengatakan ini istib'ad? Karena para nabi itu tidak ada yang bisa menyamai kedudukan Rasulullah. Wa ma'adala adatul istifham ala ma'al istib'ad fa innahu yahmilu ma'na ta'zim li Rasulillah. Dan dari makna istib'ad juga kita bisa mengetahui bahwasanya Syekh Busiri di sini menyisipkan makna at-ta'zim li Rasulullah. At-ta'zim li Rasulullah apa? Pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ammal qaulahu ya sama'an ma tawalatha sama'un. Ya sama'an wahai langit ma tawalatha sama'un, yang tidak ada langit lain yang bisa menyamai ketinggiannya. Ay la nadharatha sama'un fa huwa sallallahu alaihi wasallam laisa lahu tsanin fil wujudi yumathiluhu fi haqiqatihi wa maqamih. Maka dari sini kita ketahui seperti yang sudah tadi kita jelaskan bahwasanya tidak ada makhluk di muka bumi ini yang bisa menyerupai Rasulullah dalam hakikatnya dan kedudukannya. Wa ta'biru bil istifhami fihi laftun wa tadhkirun bi maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intinya mulakhasul kalam di sini bahwasanya al-istifham di sini maknanya pertama an-nafyu. Kemudian di situ juga ada makna ta'ajjub. Kemudian di situ juga ada makna al-istib'ad, dan di situ ada makna at-ta'zim. Istifham yang dipakai oleh Imam Busiri di situ bukan litolabi
al-faham, tapi linnafi itu makna yang pertama. Kemudian di situ juga ada makna at-ta'ajjub, kemudian di situ juga ada makna al-istib'ad dan at-ta'zim. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke syatru as-sani. Wa tasyairu bi uslubin insya'in fi syatri tsani wa huwa nida fi qoulihi ya samaan ma tawalatha samaun. Dan di sini beliau menggunakan uslub nida. Kita juga udah belajar apa itu nida. Wa nida'u huwa talabul iqbali bi harfin naibin mana ba'ad'u lafdhan aw taqdiran. Menerima meminta perhatian menggunakan huruf-huruf nida, yang huruf nida ini menggantikan kalimat ad'u. Huruf nida ini menggantikan kalimat ad'u lafdhan atau takdiran. Jadi ada kalanya huruf nida ini ditulis dan ada kalanya huruf nida ini tidak ditulis. Ada kalanya huruf nida ditulis dan ada kalanya huruf nida tidak ditulis. Wa hadaful munadi ayyuk bila alaihi man yunadihi. Dan tujuan orang yang menanya apa? Tujuan asli orang menanya itu apa? Ayyuk bila alaihi man yunadihi. Orang yang dia panggil itu datang. Wa yusghi ila ma yaqulu wa yusghi ila ma yaquluhu lahu. Dan orang yang dipanggil itu mendengarkan apa yang dikatakan. Walahu adawatun mawdu'atun lil qaribi wa hiyal hamzah wa ay. Wa adawatun mawdu'atun lil ba'idi wa hiya ya wa aya wa haya wa linudbati khosotan. Nah, di sini ada alat-alat yang khusus digunakan untuk nida. Nah, jadi ada yang digunakan untuk lil qarib, contohnya hamzah sama ay Muhammadu misalkan, ay Muhammadu, ay a Muhammadu, itu untuk digunakan memanggil seseorang yang dekat. Wa adawatun mawdu'atun lil ba'id, dan ada yang kedua untuk ba'id, untuk memanggil orang yang jauh, contohnya ya wa aya sama haya. Dan yang ketiga ada yang digunakan untuk linudbati khosotan. Untuk maknanya adalah makna meminta pertolongan menggunakan wa. Seperti ada kisah yang masyhur wa mu'tasimah, atau misalkan orang meminta tolong kepada seseorang, misalkan seperti yang contohnya ada perempuan meminta tolong kepada Khalifah Mu'tasim, dia mengatakan wa mu'tasimah, maksudnya dia meminta pertolongan. Wa idza kana nida'u wa talabul iqbal fa innahu yakunu lil qaribil ladzi yasma'u al-munadi wa liman yasihu minhu al-iqbal. Tadi kita katakan bahwasanya makna al-munada itu adalah talabul iqbal, meminta perhatian atau meminta orang yang kita panggil itu datang. Fa innahu yakunu lil qaribil ladzi yasma'u al-munada, maka itu pasti digunakan untuk memanggil seseorang yang ada, yang dekat atau yang dia jauh tapi masih bisa mendengar. Waliman yasihu min walikbal, dan orang yang memang bisa datang ketika kita panggil, dia memang bisa datang. Wa ghairi dzalik. Walakin al-arab tawassa'u fanadau al-ba'id wa ghairal aqil min sama'in wa ardin wa tayrin wa wahshin wa ghairi dzalik. Tapi orang Arab di beberapa perkataannya mereka itu memanggil sesuatu yang jauh yang tidak bisa mendengar, yang jauh sampai tidak bisa mendengar. Bahkan orang Arab itu memanggil sesuatu yang tidak berakal, yang tidak mungkin bisa ketika dipanggil itu bisa datang. Contoh, mereka memanggil sama, seperti misalkan di sini ya samaan, kan sama sesuatu yang tidak bisa yakbalu la yasihu minhu al-iqbal, al-arq, thair, wahsh wa ghairi dzalika. Wa nida'u hadzal umur la yakunu al-gharadu minhu talabal iqbal wa inna ma yurad bi agradun ukhra. Nah, di sini ketika orang Arab memanggil sesuatu yang jauh atau memanggil sesuatu yang tidak bisa menerima panggilan, maka di situ nidanya memiliki makna lain.
Maka di situ nidanya memiliki maksud lain, bukan tolabul iqbal. Wa syairu huna nada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ya al-mawdu'ati li nida'il ba'id. Di sini syair memanggil Rasulullah dengan ya. Yang ya itu digunakan untuk memanggil seseorang yang jauh. Lil isyarati ila bu'di manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menunjukkan bahwa untuk mengisyaratkan tingginya derajat Rasulullah. Wa uluwi makanatihi allati la tulhaqu, dan tingginya kedudukan Rasulullah yang saking tingginya tidak ada yang bisa sampai. Fanazzala bu'da manzilatihi sallallahu alaihi wasallam manzilatal bu'dil makani. Yang tinggi dari Rasulullah itu apa? Kedudukan derajatnya. Nah, kedudukan derajat itu bukan sesuatu yang bisa diukur, bisa dilihat ketinggiannya. Nah, tapi di sini Imam Bushiri menggunakan ya, yaitu kan untuk memanggil seseorang yang jauh secara tempat. Sedangkan kedudukan Rasulullah itu jauhnya bukan secara tempat, tapi secara makna. Nah, di sini Imam Bushiri nazzala bu'da manzilatihi sallallahu alaihi wasallam manzilatal bu'dil makani, menjadikan seakan-akan ketinggian Rasulullah yang maknawi itu seakan-akan itu jauh secara hissi, seakan-akan bisa diukur secara hissi. Wa fi dzalika min at-ta'dzim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fihi wa mimma yu'akkidu 'uluwa makanihi sallallahu alaihi wasallam tasmiyatuhu sama'an bi isti'arati hadzal ism lahu. Dan juga yang lebih menekankan tingginya kedudukan Rasulullah, Pak Imam Bushiri memanggil mengistiarahkan Rasulullah itu dengan sama. Mentasbihkan Rasulullah itu dengan sama. Sama itu tinggi secara makani. Nah, Rasulullah tingginya secara maknawi. Imam Bushiri menyamakan Rasulullah seperti halnya langit yang tinggi. Fakama anna samaa marfu'atun fawqal ardi, seperti halnya kita ketahui bahwasanya langit itu tinggi di atas bumi, fahuwa sallallahu alaihi wasallam as-saqful marfu'u ala jamil anam. Nah, seperti halnya Rasulullah yang beliau juga tinggi kedudukannya di antara semua manusia. Wa nida'u syairi biya al-marfu'ati li nida'il ba'idi afragha fihi syairu kulla ahsasihi wa masyairihi tijaha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa yarahu ba'idan la yutawiluhu ahadun minal wujudi wa fi uluwih. Karena apa? Karena syair melihat bahwasanya Rasulullah ini kedudukannya seperti halnya yang tadi kita ketahui, kedudukannya itu sangat tinggi yang tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa sampai kepada ketinggiannya. Makanya beliau menggunakan ya. Oke. Istikhdamul uslubil khabari fi baqi abyatil qasidah. Nah, kemudian setelah itu Imam Bushiri menggunakan uslub khabar di bait-bait setelahnya. Jadi hanya menggunakan uslub insya di bait pertama saja. Setelah itu beliau menggunakan uslub khabar. Ba'da istiftahi syair al-qasidata bil uslub al-insya'i li itharatil intibah wa iqadil hissi bana qasidatahu 'ala al-uslub al-khabari alladhi yaqumu 'ala sardi wal hikayati. Setelah beliau membuka qasidahnya dengan uslub insya, beliau membuka qasidahnya dengan uslub khabar. Kenapa? Alladhi yaqumu 'ala sardi wal hikayah. Dengan uslub khabar yang uslub khabar itu yaqumu 'ala sardi wal hikayah, digunakan untuk menyebutkan atau digunakan untuk menyampaikan dengan cara seperti bercerita. Menyampaikan sesuatu dengan cara
seperti bercerita. Wa hadza yunasibu maudhu'a qasidatihi, dan ini sesuai dengan tema qasidahnya Imam Busyiri, yaitu madhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istad'athu tabi'atun fi'alihi bil ma'ani allati yukhbiru anha wa quwwatu ihsasihi biha ila ta'kidi hadhil ma'ani bi uslubil qasar. Dan di sini Imam Busyiri tidak hanya menggunakan uslub khabar, tapi beliau di sini menggunakan uslub qasar. Nah, kenapa beliau menggunakan uslub qasar? Karena tabi'atu infi'alihi bil ma'ani allati yukhbiru anha. Karena tabiat, karena perasaan beliau dengan makna-makna yang nantinya akan digunakan untuk mengkabari tentang Rasulullah. Karena perasaan beliau yang sangat besar ini, maka beliau ingin menguatkan baitnya itu dengan uslub qasar. Tidak hanya dengan khabar, tapi beliau dengan uslub qasar. Wa qad jaa'a dzalika fi aktsara min maudhi'in. Dan itu bisa kita lihat di banyak qasidah, banyak bait-bait setelah ini. Fafi qaulihi, beliau berkata, innama matsalu sifatika linnasi kama matsalan nujuma alma. Sesungguhnya orang-orang yang mensifati engkau sebagaimana manusia, sesungguhnya innama matsalu sifatika linnas, sesungguhnya orang yang menyerupai, orang yang memisalkan sifat engkau wahai Nabi Muhammad seperti halnya para manusia, kama masalan nujuma alma, seperti halnya air itu memisalkan, seperti halnya air itu memantulkan gambaran an-nujum. Seperti halnya air itu memantulkan gambaran bintang-bintang, seperti halnya air itu menampilkan gambaran bintang-bintang. Nah, innama matsalu sifatika linnasi kama matsalan nujuma alma. Arada ayyuqida ala ma'na annahu la yasil ahadun minal wasifina ila idraki haqiqati kamali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau ingin mengatakan bahwasanya tidak mungkin ada orang yang bisa mensifati manusia lain dengan sifatnya Rasulullah. Lianna sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yudriku ahadun minal bashar. Karena sifatnya Rasulullah itu tidak ada yang bisa bisa bersifat seperti halnya Rasulullah salah satu pun manusia. Wala yasilu ila ghayatiha minha mahma utiya min ilmin. Wala yasilu ila ghayatiha mahma utiya min ilmin. Wa innama yasiluna ila ba'di mabadi'iha. Yang bisa sampai, manusia itu hanya bisa sampai kepada permulaan sifatnya aja. Misalkan Rasulullah itu memiliki sifat karam, dermawan. Orang lain juga punya sifat dermawan. Tapi dermawannya orang lain itu kalau dibandingkan dengan dermawannya Rasulullah itu hanya permulaannya saja. Kama anna ghayatal ma'i tamthilun nujumi lastimalu ala haqiqatiha. Seperti halnya air. Air itu, meskipun air itu bisa mencerminkan bintang-bintang di permukaannya, tapi itu hanya gambaran saja. Hanya gambaran saja, bukan hakikat daripada bintang itu sendiri. Bukan hakikat daripada bintang itu sendiri. Falladhi yaran nujuma fil ma'i yudriku mabadi awsafiha. Orang yang melihat bintang orang yang melihat gambar pantulan bintang di air, dia hanya melihat beberapa sifat daripada bintang itu. Tapi dia tidak bisa melihat hakikat sifat-sifat daripada bintang itu. Wa arada takriral ma'na fasaghahu fi uslubil qasri. Karena Imam Busyiri itu ingin mengokohkan, menguatkan makna, maka beliau mendatangkan maknanya dengan uslub qasar. Wa zada takriral ma'na wa balagha fi binafil wuqufi ala haqiqati sifatihi anil anbiya alaihi wasallam. Fama'a kamalihim wa ilmihim illa annahum la yastati'una al-wusula ila haqiqati kamalihi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lagi untuk menguatkan maknanya, untuk menguatkan makna dari bait-bait qasidahnya, beliau itu menafikan
kemungkinan para nabi yang nabi itu mulia karena mereka itu dapat kenabian, yang mereka itu memiliki sifat-sifat yang mulia, tapi dinafikan oleh Imam Bushiri bahwasanya nabi saja yang mulia, yang sifat-sifatnya itu sempurna, itu tidak bisa sampai kepada derajat Rasulullah. Fa yakunu ala dzalika ghairuhum minal bashar ajizina an idraki haqiqatihi. Maka bagaimana dengan para manusia yang lain? Pasti lebih nggak bisa. Ajizina an idraki haqiqatihi sallallahu alaihi wasallam. Faqasara hala Rasulillah alaihi wasallam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya Rasulillah di sini maksudnya para anbiya. Faqasara hala anbiya illah, maksudnya gitu. Alaihi wasallam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala tahaddusi min azimi syama'ili duna ayyasilu ila haqiqatihi ala haqiqatiha. Di sini Imam Bushiri tidak menafikan bahwasanya para anbiya itu mereka mulia. Mereka tidak menafikan bahwasanya para anbiya itu mulia, memiliki sifat-sifat yang mulia seperti halnya Rasulullah. Tapi yang beliau nafikan adalah para rasul meskipun dengan kemuliaannya mereka tidak bisa sampai kepada hakikat kemuliaannya Rasulullah li'adami ihatatihim biha. Karena rasul ini, para rasul yang lain, para nabi yang lain, mereka tidak bisa meliputi semua sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Kama annal ma yaqisu suratan nujum wala tatajalla fi haqiqatuha. Seperti halnya air. Air itu hanya bisa memantulkan gambaran bulan, hanya bisa memantulkan gambaran bintang-bintang, tapi tidak bisa benar-benar bersifat seperti bintang itu sendiri. Tidak bisa menampilkan hakikat daripada bintang itu sendiri. Wa huwa ma'nan jalilun baligh. Oke, sekarang kita murajaah apa itu al-qasr. Al-qasru huwa takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin. Mengkhususkan sesuatu dengan cara yang khusus. Mengkhususkan sesuatu dengan cara yang khusus, seperti halnya sebelumnya kita sudah belajar. Ai itsbatul hukmi lil madhkuri wa nafyuhu amma adahu. Itsbatul hukmi, mengisbat suatu hukum lil madhkur, bagi suatu yang disebutkan, wa nafyuhu amma adahu, dan menafikan kepada selain yang disebutkan. Misalkan kita katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-qasr itu dia punya dua makna. Qasr adalah gabungan dari dua makna. Kita mengatakan la ilaha illallah, makna pertama adalah mengisbat annallaha ilah. Kita mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Yang kedua, kita menafikan selain daripada Allah adalah Tuhan. Maka qasr adalah gabungan daripada dua makna. La ilaha illallah, yang pertama kita mengatakan Allahu ilahun, bahwasanya yang Tuhan itu hanyalah Allah. Dan makna yang kedua adalah tidak ada makhluk lain, tidak ada sesuatu lain yang menjadi Tuhan selain Allah. Oke. Takhsisu syai'in asyai'ul awal huwal maksur, kita sudah belajar. Wa tsani bi syai'in huwa al maksur alaih, kita juga sudah belajar. Wa tariqul maksusu huwa adawatu al qasr. Dan cara-cara yang khusus itu adalah namanya adawatu al qasr, kita juga udah belajar. Adawatul qasr itu ada an-nafyu wal istisna, ada innama, ada at-taqdim wa haq wa ta'khir, ada al-atfu bilam wabal walakin. Oke. Kita lanjutkan. Wa tariqul qasri innama wal maqsuru alaihi ma'aha huwa al muakhar. Di sini Imam Bushiri menggunakan maksur dengan innama. Beliau menggunakan qasar, uslub qasar dengan innama. Wal maqsuru alaihi ma'aha huwa al muakhar. Maqsuru alaihnya adalah yang di belakang. Oke, kita lihat. Innama masalu sifatika linnasi. Innama masalu sifatika linnasi kama masalan nujuma al-ma'u. Masalu sifatika linnas itu adalah maksur.
Kama masalan nujuma al-ma'u itu maksur alaih. Ya, masalu sifatika linnas itu maksur, kama masalan nujuma al-ma'u itu maksur alaih. Wa innama tusta'malu fil umuril hadiatil ma'lumati allati la yashukku fiha al-mukhatabu wa la yartab. Innama itu digunakan untuk sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang. Innama itu digunakan untuk sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wastikdamu huna adfa 'alal baiti quwwatan wa balaghatan. Dan menggunakan innama di sini itu menambah kekuatan makna di dalam bait. Id inna syaira yuqarriru bi anna dzalika amrun ma'lumun la yashukku fihi ahadun. Kalau kita nggak pakai qasar, sesungguhnya ini semua orang juga udah tahu. Kalau kita tidak menggunakan qasar di bait ini, semua orang sudah tahu bahwasanya kedudukan tinggi Rasulullah itu tidak diragukan lagi. Apalagi beliau menggunakan qasar, maka maknanya lebih lagi, maknanya lebih kuat lagi bahwasanya Rasulullah itu benar-benar tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada kedudukannya. Wa fi qaulihi, sekarang bait yang selanjutnya, anta misbahu kulli fadlin fama tasduru illa an tau'ika al-adwa'u. Nah, kita artikan, anta misbahu kulli fadlin. Engkau adalah pelita setiap kemuliaan. Engkau adalah pelita setiap kemuliaan. Fama tasduru illa an tau'ika al-adwa'u. Maka tidak ada cahaya, maksudnya fama tasdurul adwa'u, tidak ada cahaya yang bersinar kecuali cahaya itu berasal daripada cahaya engkau. Tidak ada satupun cahaya yang bersinar kecuali cahaya itu berasal dari cahaya engkau, wahai Rasulullah. Yukhbiru annahu sallallahu alaihi wasallam al-misbahu al-mudhi'u fi dhalami li kullil kaun. Di sini Imam Busiri ingin mengatakan bahwasanya Rasulullah itu bagaikan pelita. Bagaikan pelita yang menerangi setiap kegelapan di muka bumi ini. Ai masdaru kullil kamalat. Ai maksud daripada pelita yang menerangi kegelapan adalah pusat dari segala kesempurnaan. Fal misbahu isti'aratan lil fadli wal kamal. Nah, di sini Imam Busiri mentasbihkan misbah pelita, maksudnya pelita di sini adalah kemuliaan dan kesempurnaan. Fama yadharu fil kauni nurun wa di'an illa wada'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masdaru. Maka tidak ada satupun cahaya di muka bumi ini, tidak ada satupun cahaya di muka bumi ini yang bersinar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pusat daripada cahaya itu. Kecuali cahaya itu hanya berasal dari Rasulullah. Maksudnya, tidak ada satupun kemuliaan, tidak ada sifat-sifat mulia di dunia ini kecuali sifat itu adalah sumbernya dari Rasulullah. Bahwa sallallahu alaihi wasallam al-maqsusu bi annahu yasduru 'anid dhawil ladzi akramahu Allah bihi adwa'ul wujuhi kullih. Seperti yang tadi kita jelaskan. Fa jami'u dhawi masdaruhu nuruhu sallallahu alaihi wasallam. Semua kemuliaan, fa jami'u dhawi, semua cahaya, maksudnya di sini kemuliaan, semua kemuliaan masdaruhu nuruhu sallallahu alaihi wasallam. Itu sumbernya dari cahaya Rasulullah, sumbernya dari kemuliaan Rasulullah. Faqasara sudurad dhawi ala sudurihi an dhawihi sallallahu alaihi wasallam la yatajawazuhu ila ghairihi minal masadir. Di sini Imam Busiri itu mengkhususkan datangnya cahaya itu hanya datang dari Rasulullah. Di sini beliau mengkhususkan datangnya cahaya itu hanya datang dari Rasulullah. Karena beliau menggunakan uslubul qasar, seperti yang tadi kita ketahui, maknanya ada dua. Itsbatun lil madhkur wa nafyun fi ma'adahu amma adahu. Itsbatun lil madhkur wa nafyu amma adahu. Mengisbat masdaru ad-daw hanya kepada Rasulullah, itu makna yang pertama, dan nafyu masdari dhawi amma ada Rasulillah, dan menafikan datangnya cahaya itu dari selain Rasulullah. Oke.
Wa qad jaa asy-sya'iru bi hadzal hukmi fi uslubil qasri wa tariqatuhu al-nafyu wal istisna. Nah, di sini beliau cara menyampaikan qasrnya dengan an-nafyu wal istisna. Dengan cara menafikan kemudian mengistisna. Dengan cara menafikan kemudian baru mengistisna. Wal aslu fi hadzal tariqi ayustakhdama fi ma yunkiruhu al-mukhatabu wa yadfa'uhu. Asal daripada an-nafy wal istisna itu untuk apa? Asal daripada uslubul qasr dengan an-nafy wal istisna itu untuk dikatakan kepada orang yang untuk mengatakan sesuatu yang di situ orang banyak ingkar. Di situ orang banyak ingkar. Au fi ma yashuku fi wa yartab. Waqad yakhruju an hadzal asli fayustamalu fil amril ma'lum alladzi la yunkaru al-i'tibaratin balaghiyatin munasibah. Tapi terkadang digunakan juga keluar dari maknanya yang asli. Aslinya adalah digunakan untuk mengabari sesuatu yang di situ orang banyak ingkar. Tapi terkadang digunakan juga untuk mengabari sesuatu yang maklum, yang sudah diketahui oleh semua orang. Dan di situ ada maksud balaghi tersendiri. Wa huna la naqulu inna syaira yukhatibu man yunkiru hadzal amr. Di sini kita nggak bisa mengatakan bahwasanya Imam Busyiri itu mengatakan anta misbahu kulli fadlin fama tasduru illa an dawikal adwa. Itu beliau ingin mengatakan kepada orang yang mengingkari. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Tapi apa? Wa innama maraddu isti'malin nafyi wal istitsna'i wa halul mutakallim. Dia itu seakan-akan ingin mengatakan kepada dirinya sendiri. Imam Busyiri itu tidak ingkar. Tidak ingkar karena beliau saking percayanya, rasanya beliau memiliki rasa yang sangat kuat sehingga beliau mengatakan ini itu kepada dirinya sendiri. Yang dimana beliau itu tidak ingkar. Wa madan fi alihi bil khabari fa'alqal khabara kama ahsahu wa fa'alat bihi nafsuhu duna nadharin ila halil mukhatab. Beliau tidak mempedulikan bahwasanya di luar sana ada orang-orang yang ingkar. Tapi beliau hanya melihat keadaan beliau sendiri bahwasanya beliau itu sangat percaya, sangat yakin, bahkan merasakan bahwasanya Rasulullah itu benar-benar masdarul adwa. Bahwasanya Rasulullah itu benar-benar sumber daripada cahaya itu. Oke, sekarang bait yang ketiga. Wa fi qawlihi laka dzatul ulumi min alamil ghaibi wa minha li adamal asma'u. Laka dzatul ulumi min alamil ghaibi wa minha li adamal asma. Oke, sekarang di bait yang selanjutnya beliau mengatakan laka dzatul ulum. Milik engkaulah hakikat ilmu. Min alimil ghaibi. Dari yang maha mengetahui sesuatu yang gaib. Wa minha, dan dari yang maha mengetahui sesuatu yang gaib itulah li adamal asma. Adam mengetahui nama-nama. Seperti ini, seperti halnya yang di Al-Quran Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma. Laka dzatul ulumi, dan milik engkaulah hakikat ilmu. Maksudnya milik Rasulullah lah hakikat ilmu. Min alamil ghaibi, yang beliau tahu hakikat ilmu itu dari alamil ghaibi, dari Tuhan yang maha mengetahui perkara gaib. Wa minha, dan dari Tuhan yang samalah li adamal asma. Adam itu mengetahui nama-nama. Yukhbiru annahu sallallahu alaihi wasallam ahata bidawatil ma'lumati min alamil ghaibi ilman bi jami'i kulliyatiha wa juz'iyatiha. Di sini Imam Busyiri ingin mengabarkan bahwasanya Rasulullah itu mengetahui segala pengetahuan di muka bumi ini. Beliau ingin mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mengetahui segala yang gaib dan segala yang tidak gaib. Ilman bi jami'i kulliyatiha wa juz'iyatiha. Segalanya beliau ketahui, jumlatan wa tafsilan. Lam yaghib syai'un minha anhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang gaib dari ilmu Rasulullah. Tentunya dengan
tentunya min alamil ghaib. Tentunya dari Allah yang Maha mengetahui. Wa ilmu biha maksurun alaihi duna ghairihi. Dan di sini beliau mengqasar. Beliau mengqasar yang mengetahui ilmu itu hanya Rasulullah. Berarti selain dari Rasulullah itu tidak memiliki ilmu itu. Ai min awalimil ghaib. Oh, maksudnya di sini alamil ghaib berarti bisa bermakna beliau mengetahui ilmu-ilmu itu dari Allah yang Maha mengetahui, atau kita bisa katakan laka dzatul ulumi min alamil ghaibi. Itu maksudnya min di sini adalah bayaniyah. Maksudnya engkau mengetahui ilmu, engkau mengetahui hakikat ilmu dari ilmu-ilmu yang gaib. Engkau mengetahui hakikat ilmu dari ilmu-ilmu yang gaib. Maksudnya Rasulullah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan yang mengetahui, dan manusia yang mengetahui perkara gaib itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Ya Adam al-asma'u dunal musammayat. Nabi Adam itu min alamil ghaib. Nabi Adam itu hanya mengetahui nama saja, bukan maknanya. Di sini beliau ingin mengatakan bahwasanya Allah kan kita semua tahu bahwasanya wa alam Adam al-asma. Allah mengajari kepada Adam nama-nama. Nah, di sini Imam Busiri ingin mengatakan bahwasanya sesungguhnya Nabi Adam itu dari perkara gaib itu hanya mengetahui nama-nama saja, bukan maknanya, bukan zatul ulum, bukan hakikat daripada suatu yang gaib itu. Yang mengetahui itu hanya siapa? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah bil hukmi fi uslubil qasr wa tariquhu at-taqdim. Di sini beliau mendatangkan usul qasr caranya dengan at-taqdim. Caranya dengan at-taqdim. Taqdimu ma haqqahu at-ta'khir. Memajukan sesuatu yang haknya adalah diakhirkan. Taqdimul khabari 'alal mubtada, yaitu mengedepankan khabar di atas mubtada. Padahal aslinya mubtada itu di depan diucapkan lebih dulu daripada khabar. Laka dzatul ulum. Dzatul ulum itu mubtada. Laka itu adalah khabar. Beliau di sini menyebutkan laka khabar dahulu, baru kemudian selanjutnya menyebutkan mubtadanya dzatul ulum. Wa dalalatu taqdimi 'alal qasri dalalatun tadawuqiyatun tufahamu min fahwal kalam. Dan cara kita mengetahui bahwasanya at-taqdim ma haqq wa ta'khir itu memiliki makna qasr itu dengan cara dirasakan. Dengan cara maknanya itu dirasakan. La dalalatun wad'iyatun kan nafi wal istitsna wa innama wal 'atfi bila wa bal walakin. Tidak seperti yang lainnya. Tidak seperti ada tulisan yang lainnya. Ada tulisan yang lainnya itu dalalatuha 'alal qasr itu dalalah wad'iyah. Orang langsung tahu ketika ada misalkan innama Muhammadun Rasulun, itu langsung tahu bahwasanya itu qasar. Ma Muhammadun illa Rasul, langsung tahu bahwasanya itu qasar. Tapi at-taqdimu ma haqq wa ta'khir, itu orang mengetahui bahwasanya itu qasar itu dengan cara zauqiyah, dengan cara dirasakan. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang tidak mengetahui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dalalahnya adalah dalalah qasar kecuali kalau dia bisa merasakannya. Wal maksuru alaihi wa al-muqaddam. Dan maksur alaih itu yang maju, yang khabarnya, khabar yang dimajukan. Ai qasru zawatil ulumi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasra sifatin ala mausuf. Beliau mengqasar zawatul ulum yang memiliki ilmu hanya kepada Rasulillah. Hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini qasru sifatin ala mausuf. Kenapa? Karena zawatul ulum itu sifat. Zawatul ulum itu sifat. Zawatul ulum itu sifat dan Rasulullah itu mausufnya. Oke. Sekarang kita
mulakhasu al-qaul. Wa waqafta fi hadhil qasidati ma uslubil qasar wa qad ja'a al-qasru biturukin salasatin mukhtalifatin. Sekarang dari bait yang kedua sampai bait yang keempat itu semuanya Imam Busiri menggunakan uslub qasar. Tapi setiap uslub beliau menggunakan cara yang berbeda. Nah, kita sudah ketahui bahwasanya cara-cara qasar itu banyak. Nah, dari yang pertama tadi kita ketahui apa? Pertama kita tadi ketahui menggunakan innama. Turukul qasar. Turuku al-qasar. Ini mohon maaf nih kalau tulisannya jelek. Turuku al-qasar. Yang pertama innama. Beliau tadi menggunakan innama. Kita udah di innama ini juga kita udah belajar, maka tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, beliau menggunakan an-nafyu wal istisna. An-nafyu wal istisna. Ini juga sudah kita pelajarin, jadi tidak perlu dibahas lebih lanjut. Yang ketiga, beliau menggunakan at-taqdim ma haqqahu at-ta'khir. At-taqdim ma haqqahu at-ta'khir. Nah, tadi kita katakan bahwasanya at-taqdim ma haqqahu at-ta'khir itu maksur alaihnya al-muqaddam. Maksur alaihnya itu yang di depan. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Nah, ini maksur alaih. Maksur alaih dan ini maksurnya. Ini maksur, ini maksurun alaih. Maksurun alaih. Iyyaka maksurun alaih, na'budu maksurun maksur. Berarti ini apa? Qasru sifatin ala mausuf. Qasru sifatin ala mausuf. Seakan-akan kita katakan ma na'budu illa iyyaka. Seakan-akan kita katakan ma na'budu illa iyyaka. Ma na'budu illa iyyaka. Nah, sini kenapa kita katakan na'budu itu sifat? Karena kita kemarin katakan sifat itu ma la yaqumu binafsihi. Ma la yaqumu binafsihi. Na'budu itu sifat. Karena na'budu itu fi'il dan fi'il tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada fa'il. Sifat dan iyyaka mausuf yang disifati. Seperti itu. Oke, ini at-taqdim ma haqqahu at-ta'khir. Oke, kemudian wa hunaka tariqun akhar wa huwa al-'atfu bila wa bal walakin. Nah, ada cara lain yang belum kita pelajarin. Yaitu apa? Al-'atfu bila wa bal walakin. Nah, cara yang keempat ataf dengan 3 cara.
Yang pertama ataf dengan la, kemudian ataf dengan bal, kemudian ataf dengan lakin. Ataf dengan la, ataf dengan bal, dan ataf dengan lakin. Oke, kita jelaskan dulu. Ataf dengan la itu syaratnya adalah yang maktufnya itu adalah mufrad. Al-ma'tuf al-ma'tufu mufrad. Dan maksur alaihnya mana? Al-maksuru alaihi al-maksuru alaihi ma qablaha. Maksur alaihnya itu yang datang sebelum la. Misalkan kita bilang Zaidun syairun la katibun. Nah, nanti akan kita bahas sendiri. Kemudian bal. Bal itu syaratnya dia punya dua syarat. Pertama, uslubnya harus manfi. Dan yang kedua, al-ma'tufu mufrad. Lakin juga sama. Uslubnya manfi, ini sama seperti yang bal. Oke, sekarang kita akan bahas yang ataf ini. Oke, sekarang kita bahas. Wa mithalu qasri an tariqil ataf bilakin qauluhu ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka Muhammadun min rijalikum walakin Rasulullah. Di sini beliau menggunakan walakin. Tadi kita bilang syaratnya adalah uslubnya itu diawali dengan nafi. Uslubnya harus nafi. Kemudian ma'tufnya harus mufrad. Oke. Di sini yang menjadi maksur adalah yang datang setelah lakin. Maka Rasulullah di sini adalah maksurun alaih. Aba ahadin di sini adalah maksur. Maka di sini apa? Di sini qasru mausufin, karena aba ahadin ayah dari seseorang itu adalah sifat qasru mausufin, dan Rasulullah adalah qasru sifatin ala mausuf. Ini adalah qasru sifatin ala mausuf. Oke, kita sekarang ini qasru sifatin ala mausuf. Dan lakin, dan kita ketahui setiap qasar itu bi'tibari tarafa ini itu ada dua. Qasru sifatin ala mausuf dan qasru mausuf ala sifah. Oke. Contohnya
Ma oke, ma Syauqi. Ma Syauqi khatibun. Misalkan ma Syauqi katibun. Katibun lakin syairun. Oke. Harus dengan nafi, kemudian ma'tufnya harus mufrad. Oke. Sekarang kenapa kita bisa katakan qasru mawsufun al sifah? Karena tadi kita bilang maksur alaihnya adalah yang datang setelah maksur alaih adalah yang datang setelah lakin, maka ini maksurun alaih. Maksurun alaih. Berarti Syauqi di sini maksur. Dan Syauqi adalah mausuf. Syauqi adalah mausuf dan syair dan katib sorry. Dan syair adalah sifah. Syair adalah sifah. Maka ini adalah qasru mausufin ala sifah dengan lakin, adatnya dengan lakin. Ini qasru sifatin ala mausuf, adatnya menggunakan lakin. Oke. Sekarang kita qasara Rasulullah SAW ala risalati wa khatmin nubuwati la yatajawazuha ila ubuwati Zaidin qasra mausufin ala sifatin wa tariquhu al-atfu bilakin wal maksur alaihi ma'alakin huwa al-waqi'u ba'daha. Wa misalu qasri bi tariqil atfi bi la. Nah, sekarang kita coba qasar dengan ataf dengan la. Al-qasru bila. Nah, qasru sifatin ala mausuf, qasru mausufin ala qasru mausufin ala sifah. Oke, sekarang kita coba qasru di buku dikatakan di sini qasru mausufin ala sifah dulu. Oke. Ini Zaidun syairun la katibun. Syairun la katibun. Zaidun syairun la katibun. Oke, tadi kita katakan ketika kita mengqasar dengan la tidak perlu ada nafi. Yang diperlukan apa? Ma'tufnya itu adalah mufrad. Ma'tufnya itu mufrad. Oke. Kemudian yang menjadi maksur alaih itu adalah yang sebelum la, yang dia punya muqabil. Sebelum la yang dia punya muqabil. Syair di sini adalah maksurun alaih. Maksurun alaih. Berarti maksurnya di mana? Maksurnya adalah si Zaid. Maksur. Maksurnya adalah si Zaid. Dan ini qasru mausufin. Nah, karena si Zaid ini adalah mausuf yang disifati dan syair ini yang sifatnya. Oke, sekarang qasru sifatin ala mausuf. Contohnya apa? Asyairu Syauqi misalkan. Sorry, bagaimana? Asyairu Syauqi la Amrun.
Asy-syairu Syauqi la Amrun. Nah, ini maksurnya, ini maksur alaih, Syauqinya maksur alaih, kemudian syairnya maksur, qasru sifatin, ini sifat, Syauqinya mausuf. Ya. Tamam, ini al-qasru biillah. Oke, sekarang yang terakhir al-qasru bibal. Al-qasru bibal. Al-qasru bibal. Al-qasru bibal itu tadi kita katakan syaratnya ayyakuna manfiyan. Yang kedua, an yakunal ma'tuf mufradan. Dan sama juga ada dua, qasru sifatin ala al-mausuf, mausufin ala sifah. Contoh, ma jaa Zaidun bal Amrun. Nah, ma jaa Zaidun bal Amrun. Ma jaa Zaidun bal Amrun. Di sini maksur alaih itu adalah yang datang setelah bal. Maksur alaih adalah yang datang setelah bal. Maksurun alaih. Dan maksurnya adalah yang di depan, yang setelah majaa. Majaa Zaidun bal Amrun. Zaidun tidak datang, tapi yang datang adalah Amr. Qasrul maji, maksudnya adalah qasrul maji ala Amrin. Qasrul maji ala Amrin, mengqasarkan, mengkhususkan kedatangan hanya kepada Amr. Ini qasru sifatin ala mausuf, karena jaa itu adalah sifat dan Amrun itu adalah mausuf. Kemudian yang kedua, contoh yang qasru mausufin ala sifah itu misalkan kita kasih contoh yang gampang. Ma Syauqi khatibun. Ma Syauqi khatibun bal syairun. Ma Syauqi khatibun bal syairun, yang tadi sudah kita ketahui di sini maksurun alaih. Syauqinya maksur. Dan ini karena Syauqi adalah mausuf, maka ini qasru mausufin ala sifah, syair sebagai sifah. Seperti itu. Maka lakin sama bal itu caranya sama. Pertama, dia ayakuna manfiyan. Kedua, dia ma'tufnya harus mufrad. Seperti itu. Wa mithalu qasri bitaraqil atfi bibal qauluna ma jaa Zaidun bal Amrun fa qasrul maji'i ala Amrin wa nafyu an Zaidin qasru sifatin ala mausufin fal maqsuru alaihi ma tariqil atfi bibal huwa ma ba'daha. Maksur alaihnya itu yang datang setelah bal. Oke, seperti itu.
Alhamdulillah kita telah selesai. Kita telah selesai pembahasan di uh, di bab ini. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi di pembahasan tahlil balagi di qasidah yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang main.